Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, kembali kita melanjutkan perkuliahan kita yang berkenaan dengan isu-isu global dalam manajemen pendidikan. Dan topik kali ini adalah kita berbicara tentang world class education atau pendidikan kelas dunia, yang merupakan bagian penting daripada materi perkuliahan kita, karena ini akan mengcover apa yang akan kita lakukan di lapangan terhadap mini riset kita, kuliah seminar di dalam kelas. Kuliah seminar di dalam kelas adalah merupakan presentasi call paper dari hasil mini riset kita yang kita lakukan pada lembaga-lembaga pendidikan, sekolah, ataupun perguruan tinggi yang dalam skala internasional. Saudara, untuk materi ini, kita akan coba bahas ada sekitar 5 bahasan. Pertama, pengantar, atau dikenal dengan pendahuluan. Kemudian kita masuk dalam konsep WCE, atau World Class Education. Kemudian aspek-aspek WCE itu apa saja. Lalu bagaimana prinsip-prinsip dasar atau framing negara-negara maju ini dalam mengembangkan pendidikannya. Dari mana konsepnya, framingnya mereka munculkan. Kemudian terakhir nanti akhir adalah penutup bagian akhir dari pembahasan ini. Kita awali pembahasan kita ini dari pendahuluan atau pengantar materi perkuliahan ini. Saudara, sebagai pengantar perkuliahan ini atau World Class Education, kita perlu pahami bahwa WCE atau World Class Education ini adalah meliputi lingkup sekolah, mulai dari pendidikan anak usia dini, sekolah dasar, sekolah menengah, SMP SMA sederajat, sampai pada perguruan tinggi yang apakah mulai dari diploma, program sarjana, magister, dan atau juga program doktoral. Ada satu pertanyaan yang harus kita jawab dalam kita bicara tentang pendidikan kelas dunia ini, yaitu mengapa pendidikan ini harus berkelas, atau dengan kata lain, mengapa pendidikan ini harus punya kelas internasional atau kelas dunia. Nah, pertanyaan ini saya kira sangat penting harus kita jawab di dalam pengantar perkuliahan ini. Karena kalau ini tidak tuntas, kalau tidak jelas, tentu kita juga tidak akan paham apa yang kita lakukan dalam mini riset, demikian juga nanti dalam seminar-seminar yang kita lakukan di kelas. Mengapa pendidikan itu harus berkelas, atau istilahnya berkelas dunia? Karena dengan kelas itu kita tahu pendidikan itu pada grade mana, level mana, dan pada kelas mana. Karena dengan pendidikan punya kelas, artinya dia punya nama, artinya dia punya image. Karena yang dijual kepada stakeholder, pihak pengguna pendidikan itu, baik di dalam skala nasional bahkan internasional, itu adalah brand image-nya. Maka itu dengan sebuah lembaga pendidikan memiliki sebuah status yang katakan kelas internasional atau juga kelas dunia, artinya dia sudah siap dengan seperangkat kapasitas keunggulan dalam bersaing. Dia sudah punya seperangkat kapasitas keunggulan yang bisa difasilitasi, yang bisa dikontribusikan kepada peserta didiknya. Dia punya berbagai kelebihan-kelebihan yang bisa diandalkan, dibanggakan oleh sumber daya manusia yang akan bergabung menjadi mitranya di dalam kapasitasnya sebagai stakeholder. Maka itu lembaga pendidikan dunia umumnya sudah punya kelas-kelas atau standar-standar internasional itu. Kita lihat misalnya pendidikan di Amerika. Itu hampir rata-rata sama standar mereka. Sudah punya standar-standar kelas dunia. sekalipun di ibu kota negara sekalipun, ataupun di negara bagian, itu semua sudah punya standar.
Bahkan di sana kita melihat bahwa ada satu lembaga pendidikan yang sentralnya di satu pusat, kemudian dia kembangkan di beberapa daerah-daerah atau negara bagian dengan nama yang sama, seperti model franchise gitu. Katakan misalnya Universitas Michigan atau Universitas Harvard. Nah, dia adanya di pusat misalnya. Katakan di New York, ibu kota negara. Nah, tapi dia juga di negara bagian buka lembaga pendidikan itu dengan standar yang sama, kelas yang sama, dan juga semua model yang dikembangkan, apakah kurikulum, SDM, input, proses, output, outcome, dan manajemen pengelolaannya juga sama. Nah, inilah yang dikatakan bahwa mereka punya pendidikan seperti franchise. Seperti misalnya kita memakan McD misalnya, atau KFC. Itu di mana-mana baunya juga sama, aromanya sama, pengolahannya sama, manajemennya sama. Jadi kalau Anda makan KFC, misalnya di Indonesia, di Singapura, di Malaysia, di Brunei, atau Anda ke Belanda misalnya, atau juga ke Eropa, bahkan di Timur Tengah, di Tanah Suci sekalipun, ternyata franchise itu sama gitu. Nah, begitulah pendidikan. Jadi mereka punya satu holding, satu franchise, kemudian dia kembangkan di mana-mana dengan standar-standar yang sama, yaitu standar pendidikan kelas dunia atau internasional. Demikian juga pendidikan di Eropa. Itu rata-rata semua juga sudah standar. Jadi mereka betul-betul sudah memang menyadari bahwa betapa pentingnya standar pendidikan itu. Sehingga kalau kita ke Amerika, kalau kita ke Eropa, apakah masuk dari Belanda misalnya, terus ke Belgia, lalu ke Jerman, Prancis, dan sebagainya, rata-rata itu semua pendidikan sudah terstandar. Karena mereka tidak akan mempertahankan pendidikannya, tidak akan mendirikan pendidikannya, kalau tidak sudah memiliki standar pendidikan dunia. Nah, maka itu kalau di pendidikan Eropa atau Amerika, itu sudah tidak diragukan standar pendidikan mereka. Sampailah ke Inggris misalnya, mereka juga sudah punya standar yang sama. Dan bahkan kalau Eropa ini punya pendidikan dengan gayanya sendiri, modelnya sendiri, yang kita kenal dengan pendidikan model Anglo-Saxon gitu ya. Anglo-Saxon itu pendidikannya agak beda dengan Barat, atau seperti di Amerika. Mereka punya model kurikulumnya itu lebih sederhana, tidak banyak seperti pendidikan-pendidikan di Amerika atau juga seperti kita di Asia gitu. Sehingga mata kuliah mereka dikit sekali, dan umumnya mereka di perguruan tinggi itu sudah melaksanakan pendidikan model by riset. Sehingga pendidikan mereka S2 1,5 tahun sudah selesai, doktornya 2 tahun sudah selesai, karena rata-rata mereka by riset. Nah, kita lebih banyak mengadopsi model pendidikan yang di Barat, model klasikal, kemudian kurikulumnya dengan recehan yang begitu banyak, dan juga kesannya pendidikannya agak panjang dan lama. Kemudian lagi model gelar juga beraneka macam yang disiapkan gitu. Nah, kalau di model Eropa memang lebih sederhana, tapi dengan kualitas yang sudah terstandar yang tidak diragukan. Dan inilah perbedaan-perbedaan signifikan pendidikan-pendidikan yang di Barat, Amerika misalnya, atau juga seperti di Eropa. Akan beda juga dengan pendidikan-pendidikan yang di kawasan-kawasan, katakan di Timur. Apakah Timur Tengah itu lebih banyak menekankan pendidikan pada aspek hafalan, kognitif. Katakan seperti di Mesir misalnya. Demikian juga di Saudi misalnya, Madinah, dan beberapa negara Timur Tengah itu rata-rata memang menekankan pada sistem hafalan. Sehingga bagi yang lemah menghafal, agak sulit sekali juga bisa menyelesaikan pendidikan dengan cepat. Seperti misalnya Al-Azhar itu agak panjang pendidikannya bagi mereka yang daya hafalnya agak lemah. Oleh karena itu jarang sekali yang bisa selesai misalnya untuk program S1 sarjana atau bachelor di Mesir itu misalnya sekitar 3 atau 4 tahun. Bisa molor sampai minimal 6 atau 7 tahun.
Maka itu banyak sekali mahasiswa yang kuliah di Al-Azhar itu pindah ke negara-negara tetangga lain karena tidak mampu menyelesaikan pendidikan di Al-Azhar itu S2 S3-nya dengan hafalan yang begitu ketat. Mereka pindah misalnya ke Yordan, ke Yaman, atau juga beberapa lingkungan sekitarnya yang bisa mengantarkan mereka cepat selesai. Pun begitu juga pendidikan-pendidikan yang seperti di Timur, seperti Cina ya, lebih banyak konsepnya meniru model sistem pendidikan Barat. Ya juga dengan klasikal, kemudian pembelajaran seperti ya juga seperti di Amerika. Itu banyak dilakukan di sana. Demikian juga Jepang seperti itu. Nah, sampailah kepada negara-negara Asia, dia juga umumnya rata-rata meniru model sistem pendidikan Amerika dengan klasikal dan juga dengan model kurikulum yang mata kuliahnya banyak, termasuk kita di Indonesia. Berbagai model dan sistem pendidikan ini yang dilakukan mereka intinya adalah mereka bagaimana membuat sebuah proses pendidikan yang mengantarkan peserta didik yang punya kualifikasi, punya standar internasional. Tentu dengan model, sistem masing-masing. Dan ternyata mereka sudah teruji. Apakah di Amerika, Eropa, dengan model-model mereka masing-masing, mereka sudah punya sebuah format yang sangat jelas dan pendidikannya semuanya sudah terstandar. Pendidikan-pendidikan yang punya standar dunia, kelas dunia ini umumnya adalah memang di backup oleh negara. Kebanyakan seperti itu. Sehingga mereka betul-betul difasilitasi oleh negara secara baik, sehingga semua fasilitas, sarana-prasarana, sampailah pada pengadaan sumber daya manusia dan kesejahteraan maupun pembiayaan, itu memang sudah tidak menjadi persoalan bagi mereka. Karena memang anggarannya besar, kebijakannya juga berpihak kepada pendidikan, dan juga pendidikan ini dilaksanakan, dikembangkan dengan satu tagihan-tagihan standar, kelas, dan mutu yang tidak diragukan. Jadi balance antara tagihan-tagihan kualitas standar internasional dalam dunia pendidikan itu dengan juga alokasi sumber daya termasuk pembiayaan yang seimbang. Sehingga dengan demikian soal kualitas standar ini tidak diragukan keberadaannya. Oleh karena itu, kalau kita bicara pendidikan ini di negara-negara maju tentu sudah bukan menjadi persoalan perihal terkait dengan standar-standar dan mutu pendidikan ini. Karena memang negara hampir sepenuhnya memberikan uluran kepada lembaga pendidikan ini, sehingga negara hadir di dalam pengelolaan pendidikan. Nah, maraknya sebuah negara, munculnya sekolah-sekolah swasta yang didirikan atas partisipasi masyarakat, itu disebabkan karena lemahnya uluran partisipasi negara terhadap pendidikan itu sendiri. Sehingga berkembanglah berbagai pendidikan swasta dengan berbagai model, berbagai kelas, berbagai standar. Akibatnya seperti itu. Karena negara tidak mampu mengakomodir beragam kepentingan, kebutuhan masyarakat dalam dunia pendidikan. Sehingga berkembanglah partisipasi-partisipasi yang kita lihat dari beragam uluran tangan dari masyarakat. Dan rata-rata seperti itu umumnya kalau kita temui di negara-negara berkembang atau dikenal dengan underdevelopment countries. Negara berkembang ini rata-rata memang banyak sekali muncul swasta-swasta. Bukan saja itu sebenarnya, termasuk juga di bidang-bidang sektor lain, di bidang kesehatan, di bidang security. Ketika munculnya masyarakat dalam partisipasi yang maksimal, itu menunjukkan bahwa kehadiran negara cukup minim di dalam memberikan perhatian dan juga uluran tanggung jawabnya kepada masyarakat. Saudara, hampir di semua negara punya jenjang yang sama. Ada yang namanya pendidikan anak usia dini. Sampailah pada pendidikan yang berikutnya, kita kenal yang sekolah dasar, atau juga sekolah-sekolah menengah lanjutan, dan perguruan tinggi.
Hanya memang di beberapa negara-negara maju, pendidikan PAUD ini relatif tidak banyak lembaga-lembaga yang muncul gitu. Jadi mereka lebih kepada memang pendidikan anak usia dini itu lebih dikedepankan. Tidak seperti negara berkembang, banyak sekali nama-namanya. Seperti kita misalnya, ada TPA, kemudian pendidikan agama muncul lagi dengan RA-nya, Raudatul Alpal. Kemudian pendidikan yang umum muncul lagi namanya ada TK, TKA, TKB. Kemudian ada lagi namanya PAUD. Dan beragam nama, kelompok-kelompok yang muncul dan berkembang dalam masyarakat. Kalau negara maju, umumnya rata-rata mereka mengambil pendidikan untuk masuk sekolah dasar itu hanya 1 tahun. Nah, yang lain itu mereka memang tidak menamakan itu lembaga pendidikan. Tapi kelompok-kelompok, apakah bermain, kelompok-kelompok, mereka hiburan, wisata, atau juga kelompok-kelompok intinya adalah mereka untuk melakukan sosialisasi anak-anak seusianya. Itu banyak dimiliki di beberapa tempat. Tapi umumnya kalau yang sifatnya lembaga pendidikan yang mengantarkan untuk sekolah dasar itu cuma 1 tahun. Jadi anak ketika umurnya 6 tahun, kemudian mengikuti pendidikan anak usia dini ini 1 tahun, kemudian sisanya mereka melanjutkan ke dunia pendidikan. Nah, kemudian juga mereka cukup banyak membuat program-program yang bersifat akselerasi, percepatan itu. Jadi rata-rata sekolah di negara maju yang punya standar dan kualifikasi itu maksimal mereka sekolah itu hanya 16 tahun. Itu maksimal. Ada yang lebih cepat. Ya hanya 12 tahun, tergantung dari kapasitas anak yang di dalam proses perkembangan itu. Jadi ini juga mereka lakukan mulai dari awal, dari tingkat PAUD, sekolah dasar, menengah, mereka sudah punya bank talenta, bank aptitude, bakat. Sehingga inilah yang dikawal sampai kepada pendidikan yang tertinggi. Sehingga mereka mengembangkan talenta, aptitude atau bakatnya itu memang linier, searah. Nah, jadi mereka punya sebuah data yang lengkap, mulai dari PAUD itu sudah dikenali talenta mereka itu, sampailah tahap-tahap pendidikan berikutnya. Sehingga ketika lembaga pendidikan berikutnya sebagai lanjutan pendidikan ini, mereka sudah punya data, sudah punya peta belajarnya. Sehingga bakat-bakat itu petanya sudah jelas sampai ke jenjang yang tertinggi pendidikan yang akan mereka lakukan. Nah, begitulah model-model yang kita kenali di dunia yang sudah memiliki kualifikasi kelas-kelas dunia untuk pendidikan ini. Kemudian daripada itu, kita juga perlu pahami bahwa dari mana mereka memulai di dalam mengembangkan pendidikan kelas dunia itu. Umumnya mereka bertolak dari sumber daya manusia. Kemudian mereka membuat sebuah desain besar, sarana dan prasarana. Wabil khusus umumnya mereka membuat pendidikan ini bertolak dari kelengkapan sarana dan prasarana. Maka itu kita melihat kalau pendidikan negara maju itu area pendidikan itu sangat luas. Sepertinya memang di awal sudah disetting untuk lembaga pendidikan itu dalam sebuah desain jangka panjang. Nah, inilah yang menjadi sebuah kendala besar dalam dunia pendidikan kita. Yang banyak umumnya itu di alih status transformasi adalah dari pendidikan-pendidikan masyarakat yang tadi yang dibangun secara mandiri, kemudian diangkat menjadi kelas-kelas atau sekolah negeri. Nah, sehingga kita tahu bahwa fasilitas-fasilitas seperti sarana area sekolah itu kelihatan sangat-sangat kecil. Sangat-sangat sulit untuk dikembangkan dalam jangka panjang. Sehingga ketika pengembangan sekolah terjadi, habis lahan untuk anak-anak bermain. Untuk mahasiswa-mahasiswa bisa menikmati taman-taman misalnya. Kalau sekolah-sekolah luar negeri yang negara maju atau negara-negara yang sudah punya sekolah-sekolah internasional ini, rata-rata sekolah mereka atau juga pendidikan tinggi mereka areanya luas-luas sekali. Dan hampir rata-rata semua sekolah dan lembaga pendidikan tinggi punya taman-taman yang begitu indah, baik di depannya, di samping, di kiri, di kanan. Bahkan ada yang membangun pendidikannya itu seperti tersimpan di dalam sebuah hutan begitu, hutan kota.
Di luar kelihatan hanya green, ya, tumbuh-tumbuhan, pohon-pohonan, taman-taman, kolam dan sebagainya. Tapi di dalam bangunan-bangunan pendidikan ini bersiliweran yang ditata dengan begitu indah dan baik. Nah, inilah ciri-ciri mereka dalam membangun lembaga pendidikan. Jadi mereka memulai memang selain pemetaan SDM-nya, kemudian juga pemetaan sarana prasarana yang begitu baik. Sehingga desain pendidikan mereka betul-betul sangat memperhatikan faktor sarana prasarana ini untuk pembangunan jangka yang panjang. Saudara, kita bicara tentang konsep world class education. Apa sebenarnya yang dimaksud dengan WCE itu? WCE adalah pendidikan yang telah memenuhi standar internasional dalam tata kelola maupun pemenuhan sumber-sumber pendukung dalam penyelenggaraan sistem pendidikan. Inilah yang dikenal dengan konsep WCE itu, World Class Education. Nah, ini yang dibagi di dalam dua bagian besar nanti. Ada yang bagian persekolahan atau school, ada juga bagian perguruan tinggi atau higher education, pendidikan tinggi. Nah, tapi intinya adalah konsep WCE itu adalah sekolah ini sudah memenuhi standar internasional. Nah, kalau di negara maju ya rata-rata umumnya sekolah-sekolah itu sudah memenuhi standar-standar itu. Pun begitu juga di dalam mereka memenuhi sumber-sumber pendukung di dalam penyelenggaraan sistem pendidikan. Kita ini yang sangat lemah di dalam sistem pendidikan kita, di dalam pengelolaan pendidikan kita. Kalau sudah kita tinjau pada aspek sarana prasarana, disinilah titik lemah kita kalau bicara tentang pendidikan yang berkelas dunia atau kelas internasional itu. Karena umumnya rata-rata pendidikan kita memang agak terbatas sarana prasarana ini. Sarana katakanlah seperti misalnya area atau luasnya lahan sebuah lembaga pendidikan. Hampir rata-rata kita tidak memenuhi standar itu. Hampir rata-rata pendidikan kita tidak memiliki sarana yang memadai di dalam lembaga pendidikan ini. Saudara, kita melihat aspek-aspek berikutnya adalah aspek WCE atau aspek World Class Education ini. Apa saja yang berkenaan dengan baik lembaga pendidikan sekolah maupun lembaga pendidikan tinggi. Saya mencatat dalam beberapa buku sumber yang kita gunakan, setidaknya ada 10 bagian yang merupakan sebuah pilar besar di dalam manajemen pendidikan atau juga manajemen sekolah dan manajemen pendidikan tinggi. Apa di antara yang 10 aspek itu? Pertama adalah yang berkenaan dengan human capital. Human capital adalah merupakan sebuah realita terhadap sumber daya manusia yang dianggap bukan saja mereka tenaga profesional, bukan saja mereka adalah bagian dari sumber pendukung dari lembaga sebuah pendidikan, tapi dia sudah menjadi sebuah aset, sebuah modal yang sangat besar dalam sebuah lembaga pendidikan. Maka itu perlu adanya tagihan-tagihan seperti kualifikasi, ada kompetensi dan profesionalitas, kualifikasi jenjang pendidikannya, kompetensi, skill dan kecakapannya. Profesionalitas adalah sebuah profesi yang dia sandang sebanding dengan penghargaan yang akan dia terima dengan profesionalitas yang dia miliki. Maka itu paradigma tentang human capital ini lebih kepada bagaimana kita memandang bahwa lembaga pendidikan yang di dalamnya ada sumber daya manusia, artinya sangat tergantung pada SDM itu. Artinya maju mundurnya sebuah lembaga atau juga berkembangnya sebuah lembaga tergantung dari human capital ini. Aset, modal, SDM yang kita miliki semakin tinggi, semakin berkualitas, semakin terstandar sumber daya manusia yang ada di dalam sebuah lembaga pendidikan. Itu juga akan membawa percepatan atau membawa pendidikan itu menjadi terdepan, menjadi sebuah keunggulan di antara kompetitor-kompetitor pendidikan lainnya. Nah, pun begitu juga dengan human capital ini, sebuah lembaga akan cepat sekali bergerak secara dinamis, mengejar prestasi-prestasi dan keunggulan-keunggulannya
di tengah belantika dunia pendidikan. Yang kedua, kita melihat adalah dari aspek learning dan teaching, pembelajaran dan juga pengajaran. Pembelajaran adalah proses pembelajarannya, kemudian pengajaran adalah yaitu bicara tentang tenaga pengajarnya. Pun begitu juga tentang schoolingnya. Schooling itu adalah sistem persekolahannya dan juga kurikulumnya. Ini sudah terstandar semuanya. Belajarnya sudah terstandar dengan didukung oleh teknologi yang memadai, media. Demikian juga berbagai model-model pembelajaran yang sudah dimiliki oleh setiap lembaga dengan gaya dan khas tersendiri, dengan gaya tersendiri. Demikian juga guru-gurunya mengajar sudah sangat siap dengan bahan ajarnya, dengan metodenya, dengan medianya, dengan pendekatannya, dengan strateginya. Sehingga pembelajaran ini sudah tidak lagi menjadi problem. Demikian juga sistem persekolahan sudah memiliki begitu mantapnya budaya sekolahnya, budaya akademisnya. Demikian juga budaya kerjanya, sampailah pada budaya belajarnya. Sehingga tanggung jawab sekolah di dalam mengantarkan peserta didiknya betul-betul bisa mengantarkan jadi sebuah proses pembelajaran dan proses pendidikan pada output yang terstandar dan terukur dengan kecakapan, dengan etika moral, dan dengan berbagai keilmuan-keilmuan sesuai dengan nomenklatur yang diikuti oleh mereka. Pun begitu juga dengan kurikulum-kurikulum yang sudah terstandar. Bukan ganti pimpinan, ganti kebijakan. Ada peninjauan kurikulum, tapi mereka sudah punya waktu yang sangat-sangat ketat. Minimal 4-5 tahun. Dan itu pun mereka tidak akan sentuh mata-mata pelajaran atau mata kuliah yang sangat mendasar terhadap perkembangan kepribadian, karakter peserta didik, dan juga karakter kebangsaannya. Itu tidak akan pernah disentuh. Seperti misalnya tentang asal-usul sebuah negara, potensi-potensi dasar sebuah negara, kemudian juga suku-suku etnis, agama yang ada dalam satu negara. Sampailah pada hal-hal yang sifatnya mata kuliah dasar, seperti misalnya sains, teknologi. Ini juga adalah merupakan mata kuliah dasar yang memang sudah melekat menyatu dalam kehidupan mereka. Sehingga mata kuliah ini relatif hanya paling-paling diperkaya, tapi tidak mereka lakukan perubahan-perubahan mendasar sehingga membingungkan guru, membingungkan pengelola sekolah dan lembaga pendidikan. Nah, inilah sebuah konsep besar mereka yang tidak berubah sesaat, tidak berubah seketika, dan tidak berubah karena kebijakan-kebijakan politik oleh sebuah penggantian kekuasaan atau sebuah kepemimpinan. Yang keempat, aspek yang juga penting dalam WCE ini adalah masalah impact. Apa yang bisa diberikan dari lembaga pendidikan ini terhadap masyarakat stakeholder, baik itu pihak sekolah atau juga dari pihak perguruan tinggi. Sehingga mereka betul-betul memberikan sesuatu sesuai dengan amanah daripada stakeholder. Apakah output nanti akan menjadi akademisi atau menjadi praktisi, itu sudah sangat jelas sekali kalau di negara-negara maju. Tidak semua mereka yang tamat sekolah itu bisa menjadi akademisi. Boleh jadi mereka tamat sekolah itu akan menjadi praktisi misalnya. Langsung bekerja dengan kecakapan dan skill mereka. Karena mereka tidak punya talenta, tidak punya aptitude, bakat untuk menjadi akademisi. Tapi mereka memilih jalur adalah praktisi. Dengan memanfaatkan skill-skill, attitude yang mereka punya, dan mereka segera kembali ke masyarakat, mengabdikan diri sebagai pekerja, sebagai profesional, dan sebagainya. Tapi bagi mereka yang punya talenta, aptitude, seorang akademisi, dia melanjutkan ke perguruan tinggi, apakah jenjang bachelor, S1-nya sarjana, magister, bahkan sampai ke tingkat doktoral. Nah, inilah jalan ya, path yang sudah difasilitasi dan disiapkan bagi mereka, dan impact-nya jelas, terukur, terstandar. Inilah aspek karakter pendidikan yang sudah berkelas dunia itu. Yang kelima adalah aspek-aspek yang berkenaan dengan international cooperation ya, di dalam pendidikan, in education.
Ini maksudnya apa? Adalah partnership, mitra kerja, jaringan, atau istilahnya NW, networking dan web working. Pendidikan internasional dalam kelas dunia itu mereka punya partnership yang juga kelas dunia. Ada namanya Twin Education, ada namanya Twin School. Ini semua adalah jaringan-jaringan mereka bangun dalam rangka membuat mereka eksis dengan kapasitasnya, dengan standarnya, dengan kualitasnya, dan membuat mereka belajar dengan lingkungan. Dengan cara demikian, mereka juga selalu melakukan perubahan, perbaikan, sehingga mereka juga menyesuaikan dengan segala keadaan. Kemudian yang keenam, aspek-aspeknya adalah transformasi atau transformation. Nah, pada aspek ini, lembaga-lembaga pendidikan tinggi yang sudah berkelas global ataupun sekolah yang sudah berkelas global ini, internasional, mereka selalu melakukan inovasi. Atau juga inovasi itu dalam konteks perubahan. Bukan perubahan secara keseluruhan, tapi boleh jadi sebagian saja, atau juga menambah sesuatu yang baru dari apa yang sudah ada, itu juga adalah inovasi. Kemudian mereka melakukan juga change, perubahan-perubahan terhadap sistem, terhadap manajerial, terhadap pembiayaan, dan termasuk juga hal-hal yang berkenaan dengan model, metode, gaya, sepanjang mereka tidak merubah substansi daripada sebuah lembaga pendidikan atau juga sistem yang mendasar dari sebuah lembaga pendidikan. Nah, kemudian juga mereka melakukan renewal. Renewal itu adalah pembaharuan. Ini lebih pada maintenance. Demikian juga pengembangan di dalam konteks lembaga, sarana prasarana pun juga mereka melakukan pembaharuan dari segi skill, keilmuan, dan juga wawasan yang meningkatkan profesionalitas daripada sumber daya manusia yang ada di lembaga pendidikan. Yang ketujuh, aspek WCE ini adalah bicara tentang brand image of education, yaitu adalah pencitraan, citra baik, image yang baik terhadap lembaga. Ini penting sekali mereka mempertahankan. Karena sebenarnya kalau istilah Kotler itu yang dijual dalam lembaga pendidikan itu adalah brand image, nama baik. Jadi kalau semua orang, semua pihak, semua lembaga sudah memberikan sebuah patron atau framing kepada sebuah lembaga itu baik, berkualitas, bermutu, disiplin, punya budaya akademis, budaya sekolah, dan mereka punya juga pengelolaan yang sangat-sangat terukur. Itulah sebenarnya dijual dari sebuah lembaga. Maka itu lembaga-lembaga pendidikan dunia, mereka sangat menghargai media, sangat menghargai teknologi informasi itu. Dan mereka framing ke seluruh dunia. Mereka masukkan dalam semua media, dalam buku, dalam jurnal. Itu maksudnya apa? Adalah membangun brand image. Karena yang dijual terhadap lembaga itu adalah image itu. Image inilah yang mereka cari di seluruh dunia. Kalau nama mereka sudah dikenal, sudah dipublish, sudah masuk ke dalam berbagai media sosial yang dikenal oleh masyarakat dunia, stakeholder. Inilah sebenarnya jualan itu. Dan itulah yang dikatakan dengan pendidikan sudah berskala global. Mereka dikenal dan juga nanti diminati oleh para stakeholder, peminat daripada lembaga pendidikan itu. Maka itu pendidikan dunia berlomba-lomba bagaimana bisa menjual pendidikannya itu dengan brand image agar mendapatkan sebuah klaim dari stakeholder bahwa lembaga pendidikan ini baik, bagus, berkualitas, dan berstandar. Nah, inilah yang mereka perlombakan sebenarnya di dalam proses pengembangan dunia pendidikan. Kemudian yang berikutnya, yang ke-8 adalah aspek teknologi. Education based on technology. Pendidikan yang berstandar dunia, mereka sangat menghargai teknologi. Atau teknologi pendidikan, teknologi pembelajaran yang merupakan bagian daripada kehidupan mereka. Sehingga makin baik sebuah lembaga pendidikan, tentulah teknologinya pun makin baik. Dalam sebuah riset dikatakan berapa standar teknologi itu yang harus dimiliki dalam sebuah lembaga pendidikan, katakan perguruan tinggi. Ternyata minimal satu orang mahasiswa ukurannya itu adalah 50 mega bandwidth yang harus disiapkan. Dengan 50 mega bandwidth itu kecepatannya terukur,
stabilitas jaringan juga akan baik, dan mengakses berbagai informasi pun, atau dalam e-learning pun dalam pembelajaran itu sangat-sangat mendukung. Demikian juga dari guru atau dosennya. Dosennya berapa? Minimal 150 mega. Karena mereka akan menghimpun dari sekian banyak mahasiswanya atau muridnya. Nah, kalau sudah seperti ini lembaga pendidikan dunia, maka tidak ada lagi kesulitan yang berkenaan dengan pembelajaran daring, online, baik jarak jauh yang dilakukan atau jarak jauh yang dilakukan dengan pola distansi atau pembelajaran jarak jauh, atau juga pembelajaran dengan model yang sekarang sedang dikemas, yaitu model online, pendidikan berbasis teknologi informasi. Nah, tetapi dengan kondisi pendidikan kita yang hari ini sangat kita rasakan lemahnya teknologi ini, sering putusnya jaringan, sering komunikasi tidak terakomodir dengan baik. Itu tidak lain daripada faktor jaringan yang kita miliki. Bandwidth kita sangat rendah, sangat belum memenuhi standar-standar pendidikan ini. Pendidikan di luar tidak lagi mempersoalkan teknologi informasi, teknologi pembelajaran ini. Ini betul-betul menjadi sebuah ikon mereka dan menjadi sebuah kebanggaan mereka di dalam mendukung lembaga pendidikan, baik itu sekolah ataupun juga pendidikan tinggi. Kemudian berikutnya adalah yang ke-9. Pendidikannya adalah berbasis standar. Atau pendidikan itu sudah tidak lagi diragukan standarnya. Semua sudah memasuki pendidikan standar dunia. Baik itu pendidikan di Eropa, Amerika, bahkan juga China, Jepang. Rata-rata sekarang sudah masuk ke dalam dunia standar itu. Di Asia itu sudah kita lihat misalnya ASEAN lah. Di ASEAN kita lihat misalnya Singapura. Itu sudah masuk dalam kelas standar pendidikan dunia. Yang mana mereka juga sudah mengikuti model-model pendidikan Amerika yang juga sudah sangat terstandar dan juga punya rank yang sangat jelas, ranking, kemudian klasifikasi, juga hierarki yang sangat jelas. Jadi pendidikan mereka sudah sangat-sangat terukur. Jadi negara yang sangat dekat dengan kita, Singapura, dengan penduduknya hanya sekitar 4 juta, tapi ternyata mereka sudah punya pendidikan yang standarnya mendunia. Sehingga model pendidikannya hari ini bisa menjadi terdepan, baik di sekolah-sekolahnya, atau juga di perguruan-perguruan tinggi, di mana perguruan tinggi tekniknya, teknologi, itu pun semua terdepan, terkenal, dan dikenal oleh dunia, masuk dalam ranking-ranking yang hanya puluhan, bukan lagi ratusan. Itu menunjukkan bahwa mereka sudah sangat maju terdepan dalam perspektif standar pendidikan, sudah tidak diragukan lagi, mereka sudah bisa menempati posisi-posisi ranking dunia. Terakhir aspek ini yang kita catat dalam beberapa buku yang berkenaan dengan WCE ini adalah framing mereka, yaitu dalam bentuk pendidikan for all atau educational for all. Pendidikan mereka jual dalam sebuah brand, yaitu pendidikan ini untuk semua. Maka itu mereka juga memfasilitasi pendidikan ini bagi anak-anak yang disabilitas. Artinya pendidikan inklusif. Mereka-mereka yang berkebutuhan khusus, kemudian mereka juga difasilitasi dengan model-model seperti misalnya jalan menuju kelas, fasilitas belajar, kemudian juga laboran, pustaka, dan sebagainya. Apapun yang berkenaan dengan sarana dan prasarana pendidikan, mereka juga memfasilitasi untuk pendidikan inklusif ini. Mereka memberikan ruang kepada anak-anak yang berkebutuhan khusus atau anak-anak yang tidak normal seperti biasa, tapi mereka bisa menikmati pendidikan di sekolah-sekolah ataupun di lembaga-lembaga pendidikan tinggi yang ada di negara-negara maju ini. Nah, itulah beberapa yang kita catat dari beberapa sumber yang berkenaan dengan WCE ini. Tentu masih ada yang lain, tapi setidaknya ketika kita ingin menentukan sebuah lembaga pendidikan yang dalam skala internasional atau world class education, pendidikan yang berkelas dunia itu, setidaknya 10 hal ini menjadi indikator utama. Nah, silakan nanti bagi Anda yang akan melakukan mini riset yang akan kita bedah dan kita olah menjadi buku yang kita terbitkan secara nasional bahkan internasional, bahkan juga kita akan isi jurnal-jurnal kita
dalam skala internasional. Inilah syarat-syarat yang utama ketika kita memilih lembaga pendidikan baik di tanah air ataupun di luar negeri. Semoga kita semua menemukan indikator ini sehingga tidak salah nanti untuk tempatannya dan tidak salah data yang kita laporkan dalam penelitian kita. Dan jangan kita terkecoh, ada lembaga pendidikan yang menamakan dirinya internasional atau global. Tapi ternyata bukan sekolah itu internasional atau berkelas dunia. Ada nanti kita temukan itu, beberapa sekolah yang membawa nama-nama internasional. Tapi belum tentu itu sekolah atau lembaga pendidikan tinggi yang berkelas dunia atau internasional. Boleh jadi nama saja yang internasional atau global, tapi mereka masih sekolahnya kelasnya lokal. Nah, tolong nanti di dalam mengamati lembaga-lembaga seperti ini sangat-sangat hati-hati supaya kita tidak salah dalam mencari atau melakukan riset mini kita di dalam melengkapi perkuliahan kita. Saudara, ada beberapa framing ya di dalam world class education ini, yaitu dikenal dengan innovation or die. Mereka memahami betul manajemen internasional ini melakukan inovasi atau bunuh diri, sehingga mereka selalu melakukan berbagai inovasi sebagai pengembangan lembaga pendidikan itu. Ada 4 pilar yang mereka lakukan dalam framing ini, yang mereka lakukan inovasi selalu dan selalu di dalam proses setiap tahun untuk menyesuaikan beradaan lembaga mereka dengan kebutuhan stakeholder. Apa diantaranya? Pertama adalah learning organization atau organisasi belajar. Organisasi belajar ini penekanannya lebih kepada sumber daya manusia. Jadi mereka melihat, mendengar lingkungannya, kemudian mereka melakukan berbagai penyesuaian. Nah, inilah dikatakan dengan mereka belajar tentang SDM. Seperti apa tagihan SDM hari ini? Seperti apa SDM yang dibutuhkan hari ini? Seperti apa SDM yang harus mereka keluarkan sebagai output dan outcome pendidikan hari ini? Itu mereka pelajari betul kebutuhan-kebutuhan daripada stakeholder. Ini namanya mereka melakukan learning organization, mempelajari sumber daya manusia, baik yang di dalam yang dikenal dengan stakeholder dan atau juga yang di luar dikenal dengan stakeholder. Kebutuhan di dalam, apa yang harus mereka lakukan, berbagai kreasi, peningkatan kualifikasi, kompetensi, profesionalitas. Keluar mereka menyesuaikan apa yang mereka bisa lakukan untuk memberikan pemenuhan kebutuhan-kebutuhan daripada stakeholder, baik itu output maupun outcome pendidikan. Yang kedua, mereka melakukan organization development atau pengembangan organisasi. Nah, dalam konteks ini, mereka melakukan berbagai hal, yaitu berkenaan dengan organisasi. Artinya, mereka lebih menyesuaikan bagaimana organisasi itu bisa tidak ketinggalan. Organisasi bisa menyesuaikan dengan berbagai perkembangan kompetisi yang terjadi di lingkungannya. Apakah ada yang menambah berbagai prodi, berbagai fakultas, mereka melakukan pengembangan organisasi. Jadi pertama tadi mereka belajar organisasi, tekanannya pada SDM, sedangkan development ini adalah lebih kepada kelembagaan. Ini yang mereka lakukan selalu dan selalu melakukan inovasi-inovasi di sepanjang proses kehidupan sebuah lembaga pendidikan. Kemudian mereka juga melakukan berbagai inovasi di bidang budaya, kemudian juga mereka melakukan inovasi dan kreasi. Dan mereka membangun yaitu budaya, inovasi, dan kreasi. Budaya, inovasi, dan kreasi ini ditekan kepada manusia. Mereka yang punya talenta menulis, riset, talenta pengabdian masyarakat, ini didorong betul. Sehingga baik itu finansial, demikian juga non-finansial, mereka dukung sepenuhnya. Sehingga mereka tidak lagi menjadi problem untuk meningkatkan kualitas, mutu sumber daya manusianya, dan juga mutu lembaga. Karena dengan budaya mereka melakukan inovasi dan kreasi ini, maka mereka selalu dapat menyesuaikan, dapat melakukan berbagai tindakan-tindakan baru sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan, tagihan-tagihan daripada stakeholder ataupun pihak pengguna dalam lembaga pendidikan. Terakhir, mereka selalu melakukan back smart. Back smart itu melihat dunia luar, outward looking. Dengan cara-cara mereka melakukan yaitu adaptif, yang dikenal dengan istilah manajemen itu, dan adaptatif. Adaptif adalah mereka mengenali semua perubahan dunia pendidikan.
semua kebutuhan dunia pendidikan, semua dukungan-dukungan yang diperlukan dalam dunia pendidikan, semua kebutuhan-kebutuhan daripada pengguna pendidikan, semua hal yang terkait dengan stakeholder, pihak di dalam lembaga pendidikan, apakah kesejahteraannya, pembiayaannya, disiplinnya, tagihan dan hak dan kewajibannya, itu semua diperhatikan dengan baik. Kemudian mereka melakukan adaptatif, penyesuaian terhadap kebutuhan-kebutuhan, baik dari dalam stakeholder atau dari luar stakeholder. Sehingga kebutuhan yang sinergis antara luar dalam ini akan dibingkai menjadi sebuah kekuatan, power dalam sebuah lembaga. Sehingga lembaga ini dinamis dan selalu berada di puncak dengan prestasi-prestasi dan keunggulan-keunggulan dalam kelas dunia, dalam kelas internasional atau kelas global. Saudara, terakhir daripada pembahasan kita pada kesempatan ini adalah bahwasanya WCE atau World Class Education ini sebenarnya adalah kebutuhan lembaga daripada pendidikan dunia. Dengan mereka punya kelas ini, maka mereka punya grade, atau mereka tahu posisi di dalam kompetisi, atau competition advantage, atau kompetisi dengan keunggulan. Jadi dengan mereka punya standar ini, mereka bisa menjaga kualitas mereka setiap tahun. Di posisi mana mereka. Dan mereka bisa menyesuaikan dengan kompetitor-kompetitornya. Atau competitive advantage. Keunggulan-keunggulan bersaing dengan lingkungannya yang juga selalu berubah menyesuaikan dengan keadaan-keadaan kebutuhan stakeholder dan stakeholder. Yang kedua, WCE ini adalah merupakan marketing pendidikan. Jadi kita dengan nama World Class, atau dengan kata lain istilah kelas daripada pendidikan kita ini adalah kelas dunia, itu juga alat jual sebenarnya yang kita miliki sebagai brand image yang bisa diterima oleh masyarakat. Orang akan berlomba-lomba. Pendidikan itu bukan mahalnya orang menolak. Pendidikan itu makin mahal dan pendidikan itu makin baik, makin berkelas, orang bukan malah berlari, tapi malah mendekat. Kita lihat misalnya beberapa pendidikan di Jawa, seperti di Malang itu ada lembaga pendidikan yang uang masuknya saja itu sudah sampai 60 juta. Dan beberapa juga pendidikan di tempat lain. Bulanannya bisa sampai belasan juta, 15, 20 juta. Tapi orang bukan malah berlari, meninggalkan pendidikan itu. Malah mereka mendekat, malah juga ditolak siswanya, tidak tersedianya kelas yang cukup untuk menerima, menampung stakeholder atau pihak orang tua. Nah ini artinya apa? Dengan marketing pendidikan, dengan brand image yang terbangun dalam kelas dunia atau kelas global itu akan meningkatkan minat masyarakat, meningkatkan kecenderungan masyarakat lebih tertarik untuk mau menitipkan anaknya di lembaga pendidikan tersebut. Nah, ini menunjukkan bahwa kelas itu juga menunjukkan mutu, dan mutu itu membuat orang makin mendekat kepada kita. Kemudian yang ketiga adalah WCE adalah ukuran pendidikan. Apakah profesional, apakah berkualitas. Jadi dengan sekolah yang punya nama label internasional atau perguruan tinggi, itu justru akan membuat sekolah itu punya nama sekolah yang profesional. Orang-orangnya profesional, lembaga profesional, dan lembaga yang berkualitas. Terakhir, WCE adalah menunjukkan bahwa sebagai sebuah lembaga adalah untuk semua, atau pendidikan untuk semua, education for all. Inilah sebagai indikator lembaga pendidikan itu diterima dari, oleh, dan untuk semua. Siapa saja stakeholder di belahan dunia dapat menikmati lembaga pendidikan itu. Bahkan mereka juga membuka peluang biaya pendidikan atau beasiswa pendidikan peserta didiknya di seluruh dunia. Makin membuka diri mereka, makin mereka mempunyai framing educational for all. Artinya mereka makin membuka diri, memfasilitasi pelajar-pelajar, mahasiswa di seluruh dunia. Dan itu makin mereka akan mendapatkan nama baik, nama besar di seluruh dunia. Saudara, demikianlah pengantar daripada perkuliahan kita tentang isu-isu global dalam manajemen pendidikan, wabil khusus pendidikan Islam, yang menjadi core nomenklatur pendidikan kita
Namun demikian, kita juga tetap melihatnya dalam horizon yang lebih umum, lebih luas di dalam dunia manajemen pendidikan ini. Semoga Anda semua akan tercerahkan dan mendapatkan nilai tambah dalam momentum perkuliahan pada hari ini terkait dengan tema khusus yaitu WCE, World Class Education. Demikian, barakallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.